Hai guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini aku pegang sebuah kotak. Ini lagi megang sebuah kotak ya. Ini adalah AirPods Pro. Well, jadi udah lama aku sebenarnya pengen beli ini, tapi nunggu-nunggu terus sampai AirPods Pro yang generasi kedua itu muncul. Tapi sayangnya sampai semalam sampai ada Apple event yang April ini itu nggak dirilis. Jadi akhirnya aku memutuskan ya udah deh aku beli AirPods Pro yang generasi pertama, karena kalau nunggu yang generasi kedua dirilis itu bisa tahun depan dan tahun depannya lagi, karena paling nggak tahun depan itu AirPods generasi 3 dan yang seterusnya baru tahun berikutnya baru AirPods Pro-nya yang generasi 2. Jadi ya udah akhirnya aku beli ini aja karena nunggu terlalu lama. Oke, sekarang aku unboxing dulu ya. Ya ini harganya itu ya ini kalau kita rupiahkan hampir 4 juta ya. Wow, hampir 4 juta. Tapi pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih tunanetra beli kayak gini? Sebenarnya bukan tanpa alasan guys. Aku beli ini karena tentu fiturnya yang sangat, kalau aku lihat review dari beberapa orang, bukan tunanetra ya, review orang umum, AirPods ini dia punya beberapa fitur kayak transparency mode, terus ada active noise cancellation, dan itu adalah fitur-fitur yang penting banget buat tunanetra. Jadi kayak apa ya namanya, kalau transparency mode, misalnya kita di kampus atau kita di suatu tempat, di kampus deh, cara paling gampang, kita lagi pakai iPad, terus ada dosen, kita mendengarkan lecture, itu kita bisa mendengarkan screen reader dan juga dosen berbicara sekaligus. Dan itu sangat membantu karena kuping kita nggak akan terlalu tertutup, nggak terlalu budak. Jadi dia ada sistem yang membalikkan frekuensi suara itu. Jadi di AirPods ini dia ada mikrofonnya, dan mikrofon itu akan menangkap suara di sekitar, dan itu akan ditembuskan ke telinga kita kalau itu transparency mode. Jadi meskipun kita mengetik di screen reader atau membaca lewat iPad atau iPhone, lewat membaca layar, kita tetap bisa mendengarkan dosen itu meskipun kuping itu tertutup AirPods. Kalau kita pakai AirPods biasa, ya kita nggak akan bisa dengar dosen itu ngomong apa, kita cuma mendengar screen reader doang. Tapi kalau ini, nah karena ada mikrofonnya, suara itu akan ditangkap, jadi suara dosen itu akan ditangkap dan dimasukkan ke telinga kita, akan diproses. Begitu juga sebaliknya, fitur kedua itu active noise cancellation, itu adalah kebalikannya. Itu akan menutup atau akan meredam suara kebisingan yang ada di sekitar kita. Jadi ini sangat berguna bagi teman-teman tunanetra atau mereka yang punya masalah dengan kebisingan. Biasanya kan gitu ya, tunanetra misalnya baru menjadi tunanetra, newbie, dia akan merasa bising sekali mendengar sesuatu seperti kendaraan, atau suara keramaian. Nah, untuk mengurangi suara itu bisa pakai AirPods ini dengan mengaktifkan fitur active noise cancellation-nya. Jadi suara di sekitar itu akan teredam, dan teredam bisa sampai 70%. Dan itu lumayan. Tentu dengan pemasangan yang benar. Nanti aku kasih tunjuk deh. Nah, ini udah aku buka. Jadi bukanya gini. Oke, kita lihat. Kita lihat, taruh dulu. Ini ada kitab-kitabnya, nggak perlu. Terus ada ini wireless charger sebenarnya. Cuma kita harus beli lagi, tapi bisa di charge dengan Lightning sama USB-C ya. Ini bentuk apa ya? Ini charging case-nya, di dalamnya ada AirPods-nya. Sangat
kecil sih, minimalis banget. Jadi ini apa ya, di telapak tangan aku itu sangat cukup, bahkan bisa aku genggam. Jadi kecil banget nih case-nya, charging case-nya itu sangat kecil banget. Oke, aku taruh dulu charging case-nya. Kita lihat di kardus itu ada apa lagi. Oke, ini kabelnya ini ujungnya masih lightning, tapi yang ke adaptor itu Type C. Jadi kita bisa charge casingnya itu dengan charger iPhone yang lama, yang 10, 11, 12 itu masih bisa. Oh, bahkan dari 6 ya, iPhone 6 5 juga masih bisa sih, 5, 6, 7, 8 sampai sekarang. Udah, ini dalamnya cuma itu, nggak ada stikernya juga. Oke, kita masukin lagi deh. Hah? Oh iya, sorry. Ada lagi ternyata cadangan ear tips. Iya, kita ada 2 pasang. Jadi ini sudah ear tips. Jadi agak lebih maksimal. Nanti kita pakai ini ya. Kita coba defaultnya. Terus cadangan ini ada M, L, sama small ya. Dan itu nanti harus kita coba mana yang paling pas dengan telinga kita. Kalau kita pengen mendapatkan kualitas yang maksimal dari AirPods ini, tentu harus pas, dan itu bisa kita tes nanti lewat iPhone. Oke. Sekarang kita balikin dulu, kita balik ke casingnya. Nah, ini kecil banget, ini casing. Wah, kita buka aja ya. Oh my god, ini setelah nunggu berabad-abad. Oke. Kecil banget, sangat minimalis ya. Ini tinggal dibuka. Tunggu, aku ambil dulu iPhone-ku. Pukul 20:03. Folder entertainment. Nah, 43 item baru. Cara koneksinya kita tinggal buka aja ini casingnya. Hang on. Yap. Nah, kita dekatkan. X, tombol. Nih. AirPods Pro. Hubungkan, tombol. Jadi tinggal didekatkan, dia akan muncul di iPhone ya. AirPods, dekatkan aja ke iPhone kita, terus kita klik ini. Hubungkan. Hubungkan. Tutup, tombol. Tutup, tombol. Oke. Kita tekan sekali di salah satu AirPod untuk memutar garis miring menjeda, 2 kali untuk melewati maju, dan 3 kali untuk melewati mundur. Nah, ini untuk manual booknya ya. Nggak manual book sih, petunjuknya cara pakai AirPods ini. Lewati, tombol. Kita lewati tombol. dulu. Tutup, tombol. Umumkan pesan. Minta Siri membacakan pesan tanpa harus membuka iPhone Anda. Siri akan berusaha untuk tidak mengganggu Anda. Nah, dan ini akan kita mendengarkan setelah continue. Lanjutkan, tombol. Lanjutkan. Peringatan, AirPods Pro Honey, judul. AirPod kiri, 31% diisi. Ini keterangan baterainya. Jadi AirPods kiri 30%. AirPod kanan 46% diisi. AirPod kanan 46%. Casing pengisian daya 68%. Casingnya itu 60%. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok bisa beda-beda? Jadi setiap AirPods yang kiri sama kanan, yang di telinga itu ya, itu dia ada baterainya dan itu ada indikatornya. Ini kenapa bisa beda-beda? Ya mungkin karena yang kanan sering dipakai. Awalnya nggak tahu sih. Ini karena masih baru kan. Terus yang kiri juga nggak sama. Terus ya selain kanan kiri ada baterai, chargingnya ini yang tadi ya, yang tempat wadah AirPods-nya itu juga memiliki baterai, dan itu yang bisa dicas. Nanti kita ngecharge-nya itu yang di casingnya. Selesai, tombol. Kalau Apple dia mengklaim
kalau apa namanya AirPods-nya yang kanan kiri itu bisa bertahan, kalau 100% ya itu bisa bertahan 4,5 jam dengan active noise cancellation-nya aktif. Tapi kalau mati bisa 6 jam atau bisa lebih dikit. Nah, sedangkan casing ini aduh aku lupa berapa ya. 24 jam atau 18 jam kayaknya. Jadi kalau AirPods yang kanan kiri habis, kita bisa masukkan lagi, terus dia nanti akan ngecas di dalam casingnya. Jadi meskipun tadi cuma 4,5 jam atau 6 jam, sebenarnya ini bisa kita pakai seharian. Jadi kalau baterai habis tinggal kita masukkan ke casing, karena di casing itu kayak power banknya, jadi bisa ngecas di situ. Oke, ini udah connect kan. Selesai. Tombol. Ini aku selesain ya. Folder study 8M. Oke, sekarang tinggal aku coba pakai. Jadi aku keluarin, sip, aku masukkan. Nah, dia bunyi kayak ada dung gitu. Aku masukkan lagi yang kiri. Dah, mantap. Jadi jangan sampai kebalik kanan dan kiri. Sekarang aku coba. Nah, ini udah masuk. Untuk ngetes suara ya, kita bisa masuk ke pengaturan. Jadi apakah eartips-nya ini cocok, udah pas di telingaku apa belum? Kita bisa cek di pengaturan. Pengaturan, kemudian Bluetooth. Bluetooth, terus cari AirPods Pro. Nah, kemudian usap dengan satu jari ke bawah. Info lainnya. Nah, di sini ada nama AirPods Pro. Nama AirPods Pro misalnya kalau kalian misalnya Godrill, berarti Godrill ya di sini. Di sini ada beberapa menu kontrol kebisingan. Ada peredam kebisingan itu aktif. Nah, ini aku nyalakan dulu transparasinya. Wow, ini kedap banget ini. Aku aktifkan active noise cancellation. Nah, ini transparasi. Ya, jadi aku masih bisa dengar suara orang di sekitar nih. Ya, kiri. Jadi untuk kita bisa mengatur AirPods yang kiri untuk apa, AirPods yang kanan untuk apa. Di sini aku kiri itu untuk kontrol kebisingan. Kalau yang kanan juga kontrol kebisingan. Ini default ya, akan aku rubah yang kanan itu untuk Siri. Nah, untuk Siri aja yang kanan. Jadi nanti bisa kita pakai ini tombol yang di sebelah kiri AirPods. Jadi AirPods sebelah kiri. Nah, sekarang jadi kalau nanti aku tekan tombol tombol yang ada di AirPods sebelah kiri itu untuk pengaturan untuk memindah ya fitur ini transparansi mode ke active noise cancellation atau sebaliknya. Sedangkan kalau kanan, kalau aku tekan dan tahan, itu untuk memanggil Siri. Ini bisa di custom sesuai selera. Nah, sekarang aku akan tes ukuran eartips. Nah, coba aku tes ukuran eartips.
Nah, kalau kualitasnya baik, jadi di sini kita bisa tes suara ya. Kalau emang ini ear tipsnya udah cocok, itu nanti suaranya akan bagus. Jadi lebih ngebass dan frekuensi rendah bisa ditangkap. Jadi nanti kita bisa ngecek di sini, nanti akan memutarkan musik ya, memutarkan musik yang bisa kita dengarkan. Nah, ini aku coba putar jadi tes. Kalau nanti nggak cocok, aku akan ganti rubber tipsnya ke ukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil. Ini aku coba dulu. Nanti dia akan memberitahu kita apakah ini udah cocok. Oh, tunggu. Ini ya, saran untuk kalian kalau lagi mencoba ini, mengetes apakah ear tipsnya cocok atau enggak, pastikan lingkungan sekitar itu dalam kondisi yang senyap. Jangan terlalu bising karena ini gagal kalau bising. Akan aku coba lagi. Nah, ini udah ada hasil ukuran ear tipsnya. Dia bilang apa? Oh, dia bilang ear tips ukuran ini terpasang dengan baik di telinga. Berarti ya, yang default dari AirPods rubber tipsnya nggak perlu aku ganti. Cukup pakai ini bawaan karena udah cocok. Mantap. Oke. Aku akan coba nyetel musik kalau sekarang ya. Ini kita coba di musik. Nah, ini coba. Oke. Ini aku masih pakai transparansi mode. Aku akan coba ganti ke active noise cancellation dengan menekan tombol yang ada di sebelah kiri ya, AirPods yang sebelah kiri. Halo, halo. Ya, kayaknya aku nggak dengar sekitar ya, aku cuma dengar musik dah. Nah, ini keren banget ini. Coba kalau kita mau next lagu berikutnya, kita cukup tekan AirPods, batang AirPods yang kiri 2 kali ya untuk next song. Nah, kalau mau ke previous song itu 3 kali, kita tekan tombolnya itu 3 kali. Itu ke previous. Nah, coba kalau 4 kali ya. Kalau cuma sekali itu pause and play. Nah, seperti itu. Ya nih, bagus banget. Oke, aku putar lagi. Jadi sebenarnya ini bukan tombol beneran ya, bukan tombol yang bisa tombol fisik yang empuk atau gimana gitu, enggak. Ini keras, cuma ada efek apa itu namanya? Kalau pas kita tekan itu kayak seolah-olah itu terasa kayak ada tombol yang empuk yang bisa kita tekan gitu. Padahal nggak aslinya. Asik banget. Nah, ya, coba aku stop dulu. Sip. Jadi enak banget ini enak banget, sumpah. Nanti aku akan coba lagi di device yang lain, terus akan aku uprek-uprek ya. Kalau dipakai di laptop gimana? Laptop Windows. Nggak cuma di Apple. Terus nanti ada banyak hal yang mau aku coba, kayak spesial audionya yang suara itu loh, Dolby Atmos ya, yang mengandung suara Dolby Atmos. Jadi seolah-olah kita kalau mendengarkan musik atau film yang
dia memakai kualitas suaranya itu pakai Dolby Atmos, itu seolah-olah kita ada di lokasinya atau gimana ya. Nanti deh aku jelasin, aku review lagi soal itu. Aku akan pakai dulu ini, seefektif apakah ini untuk tunanetra ya. Ini aku kebetulan ini active noise cancellation, aku nggak denger orang sama sekali di luar. Ya ini karena bener-bener kedap. Apalagi kalau sambil nyetel musik itu nggak akan kedengaran. Oke deh, kita lanjut lagi nanti ya reviewnya di video aku yang berikutnya yang lebih komprehensif, karena ini aku juga baru pertama pakai AirPods Pro. Nanti gimana efeknya kepada tunanetra, apakah bisa membantu? Nah, nanti kita lihat kekurangannya apa, kelebihannya apa. Oke, untuk video kali ini kita sampai di sini dulu aja. Nanti aku lanjut ke reviewnya setelah beberapa hari atau mungkin minggu pemakaian. Jadi aku bisa ngasih tahu ke kalian worth it gak untuk dibeli tunanetra. Oke, thank you sudah menonton. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Bye bye.